Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Misteri Kematian Bidan Desa. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja simak ceritanya. Angin sepoi-sepoi bermain dengan rambut panjang berwarna coklat muda milik Aisyah. Seorang bidan muda yang cantik dengan senyum manisnya yang mampu menyinari seisi ruangan. Hari itu, suasana di kantor dinas kesehatan terasa hening. Hanya suara burung yang terdengar dari luar jendela dan bisikan angin yang sesekali merayapi kantor tersebut. Aisyah duduk di meja kerjanya, sibuk dengan tumpukan berkas pasien dan formulir kesehatan. Namun, suasana seketika berubah saat seorang atasan mendekatinya dengan senyum tipisnya. "Aisyah, bisa saya bicara sesuatu sebentar?" tanya atasan Aisyah, menarik perhatian gadis itu dari pekerjaannya. Dengan penuh perhatian, Aisyah mengangguk. "Tentu Pak, ada yang bisa saya bantu?" jawab sambil menatap atasan yang dikenalnya baik. Aisyah lalu mengikuti atasannya ke ruang kerjanya. Di ruangan atasannya itu nampak hening. Atasannya itu memberikan selembar surat yang tertutup rapat. "Ini adalah surat tugas untukmu. Kamu akan dikirim sebagai bidan desa di sebuah daerah yang agak terpencil. Mereka membutuhkan bantuan kesehatan seperti kamu di sana." Aisyah menerima surat tersebut dengan mata terbelalak sedikit. Meskipun ia selalu siap membantu dimanapun yang dibutuhkan, namun pikirannya langsung melayang pada jarak yang cukup jauh dari keluarganya. "Permisi Bapak, ini agak jauh dari kota dan keluarga saya," ujar Aisyah dengan sedikit keraguan. Atasan itu tersenyum lembut. "Saya tahu Aisyah, tapi ini kesempatan baik untukmu. Kamu akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan bisa memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan di sana." Setelah beberapa saat terpikir, Aisyah mengaku mantap. "Baik Pak, saya akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati. Semoga saya bisa membantu masyarakat yang di sana." Lalu Aisyah izin pamit dari ruangan atasan itu. Aisyah duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi campur aduk. Barisan berkas-berkas tergeletak di atas meja, tapi pikirannya melayang ke jarak yang memisahkan dirinya dari keluarga dan kerabatnya. Sementara itu, Nisa teman sejawatnya mendekati Aisyah dengan senyuman penasaran di wajahnya. "Hai Aisyah, ada apa? Kamu tadi kelihatan serius banget waktu keluar dari ruangan Pak Kepala Kasih," kata Nisa sambil meletakkan secangkir kopi di meja Aisyah. Aisyah menghela nafas, kemudian menceritakan tentang surat tugasnya. Aisyah bertugas di desa pelosok. Nisa mendengarkan dengan serius, tetapi kemudian menyelipkan senyum kecilnya. "Wow, desa pelosok? Aku sedih pastinya ditinggal sahabatku. Tapi itu pasti seru. Kamu bisa melihat kehidupan di luar kota dan memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan. Menurutku ini kesempatan emas Aisyah," kata Nisa mencoba memberikan semangat. Meski mencoba untuk menyambut dengan baik, Aisyah masih merasakan beban dalam hatinya. "Iya Nisa, tapi jaraknya agak jauh dari sini. Saya rasa ini akan sulit," ucap Aisyah dengan nada agak rendah. Nisa melihat ekspresi Aisyah yang agak muram. Lalu dengan ceria dia menyentil lengan Aisyah. Siapa tahu ini bisa jadi cara kamu move on dari mantanmu. Siapa tahu dapat cowok desa yang keren." Aisyah tertawa kecil mendengar sindiran lembut dari Nisa. "Nisa selalu bisa membuatku tersenyum. Meski dalam situasi sulit seperti ini, terima kasih ya Nisa." Nisa tersenyum ramah. "Tidak masalah Aisyah, ingatlah ini adalah petualangan baru. Walau kita harus berpisah dan membuatku sangat sedih, tapi kamu bisa mendapatkan pengalaman yang berharga di sana. Siapa tahu mungkin akan ada kejutan yang menyenangkan yang menunggu di desa tersebut." Aisyah merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata semangat dari Nisa. Malam itu, suasana di rumah Aisyah begitu hangat. Lampu ruangan bersinar lembut, menciptakan suasana ketenangan. Aisyah dan ibunya duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Suara desiran hujan di luar memberikan sentuhan romantis pada momen tersebut. Aisyah memutuskan untuk bercerita tentang tugasnya ke desa pelosok kepada ibunya. Dengan suara lembut, dia menceritakan segala detail yang dia ketahui dari kondisi desa hingga jarak yang memisahkan mereka. Ibu Aisyah mendengarkan dengan hati-hati.
Wajahnya mencerminkan campuran rasa bangga dan kekhawatiran. Setelah Aisyah selesai bercerita, ibunya menyeka air matanya yang hampir menetes. "Aisyah anakku," kata ibuku sambil menggenggam tangan Aisyah. "Aku tahu ini sulit bagimu, namun percayalah, ini adalah kesempatan besar dan pengalaman berharga bagimu. Desa itu membutuhkan bantuanmu." Aisyah menatap ibunya dengan berkaca-kaca. "Tapi ibu, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bagaimana jika ada yang terjadi padamu di sini?" Ibu Aisyah tersenyum lembut. "Sayangku, aku tahu kamu khawatir, tapi aku yakin kamu akan baik-baik saja. Ini adalah langkah yang besar untukmu, dan aku tahu kamu menjalani dengan penuh dedikasi. Kamu memiliki hati yang baik, Aisyah." Aisyah merasa getaran hangat dari dukungan ibunya. Dia merangkul ibunya erat-erat dan keduanya merasakan getaran emosi yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Mama bangga padamu, Aisyah. Ingatlah, walau jarak memisahkan kita, cinta kita tidak akan pernah berkurang," ucap ibunya dengan suara lembut. Saat itu, ruangan terasa penuh dengan kehangatan dan kebersamaan, tapi juga dipenuhi oleh kerinduan dan kekhawatiran. Mereka berdua saling memeluk, tak tega untuk berpisah. Air mata mereka mengalir bersamaan, menciptakan momen yang penuh dengan kebersamaan dan cinta seorang ibu. Setelah pelukan panjang, Aisyah memberanikan diri untuk berkata, "Terima kasih Mama, atas segala dukunganmu. Aku janji akan selalu menjaga diriku dan kembali dengan selamat." Ibu Aisyah mengangguk, mencoba menyembunyikan air matanya. "Iya nak, dan lakukanlah yang terbaik. Aku selalu mendoakanmu, kapanpun yang kamu butuhkan, hatimu akan selalu bersama kita di sini." Hari yang dinanti datang begitu cepat. Pagi itu, Aisyah bersiap-siap dengan hati yang campur aduk. Ibu Aisyah membantu menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya ke desa pelosok. Di antara barang-barang itu, terdapat sejumlah doa dan harapan yang mamanya tanamkan pada setiap benda yang diletakkan di dalam tas Aisyah. Setelah segala persiapan selesai, Aisyah dan ibunya berjalan bersama menuju terminal kota. Suasana pagi yang segar tak mampu menyembunyikan keharuan di wajah keduanya. Di dalam perjalanan, Ibu Aisyah kembali memberikan nasihat dan arahan dengan penuh cinta. "Aisyah, ingatlah untuk selalu menjaga sikap dan sopan santun di sana ya. Berikan yang terbaik dari dirimu dan jangan ragu untuk bertanya jika ada tidak yang dimengerti. Dan yang paling penting, jangan lupa sholat nak, itu adalah kunci kekuatanmu," kata Ibu Aisyah dengan lembut. Aisyah mengangguk, berusaha menahan tangisnya. Mereka tiba di terminal kota, di mana bus yang akan membawa Aisyah ke desa telah menunggu. Mereka berdua berpelukan erat dan air mata mulai menetes di pipi mereka. Suara gemuruh mesin bus semakin mendekat, mengingatkan mereka bahwa saat perpisahan sudah tiba. Aisyah mencoba tersenyum untuk menyemangati ibunya, tapi raut wajahnya tetap mencerminkan kepedihan yang sulit diucapkan. Bus berhenti di depan mereka dan sopirnya memberi isyarat kepada Aisyah untuk naik. Aisyah menoleh pada ibunya, mencoba menguatkan diri. "Mama, aku akan merindukanmu," bisik Aisyah dengan mata yang berkilat air mata. Ibu Aisyah menjawab dengan senyuman tulus sambil menepuk pelan pipi Aisyah. "Iya nak, jaga dirimu dengan baik ya, dan selalu ingat pesan-pesan dari ibu." Aisyah naik ke dalam bus dan bus itu mulai bergerak. Ia melambaikan tangan kepada ibunya yang berdiri di tepi jalan dengan senyum yang penuh cinta. Saat bus semakin menjauh, terlihat dari jauh bahwa Ibu Aisyah menggenggam tangan kecilnya di dadanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi, meluncur pelan di pipi ibu yang merasa kehilangan. Aisyah duduk di kursi bus dengan hati yang berat. Melalui jendela bus, dia melihat kota yang perlahan-lahan memudar dari kejauhan. Setelah perjalanan panjang selama 10 jam, bus yang membawa Aisyah akhirnya tiba di sebuah terminal kecil di tengah desa. Saat Aisyah turun dari bus, dia merasakan perubahan suasana yang begitu drastis. Terminal yang tampak sepi dan terkesan lama tak terpakai menyambut kedatangannya. Aisyah melangkah keluar terminal, melihat-lihat sekeliling sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengontak Pak Haji. Pak Haji adalah orang yang akan menjemputnya.
Dia adalah warga lokal di desa tersebut. Aisyah mencoba untuk mengontak Pak Haji. Namun ketika nomor yang dihubunginya tak mendapat jawaban, kekhawatiran mulai menyelinap di dalam pikirannya. Mungkin sinyal di sini tidak begitu baik, pikir Aisyah sambil mencoba kembali menghubungi Pak Haji. Setelah beberapa kali mencoba, Aisyah tetap tidak mendapat respon. Ia mulai merasa cemas dan takut ditinggal begitu saja di terminal yang sepi ini. Dengan langkah hati-hati, Aisyah melangkah keluar dari terminal dan memutuskan untuk menunggu di luar sambil berharap Pak Haji segera datang. Waktu berlalu, tetapi Pak Haji belum juga muncul. Seiring matahari mulai merunduk ke barat, langit berubah warna menjadi kemerahan. Aisyah duduk di bangku tunggu, menatap jalan yang sepi, dan mempertanyakan keberadaan orang yang seharusnya menjemputnya. Dia mencoba menghubungi Pak Haji lagi, kali ini dengan perasaan yang semakin cemas. Namun suara yang terdengar di seberang tetap hampa. Dengan hati yang lega dan senyuman hangat di wajahnya, Pak Haji mendekati Aisyah dengan motor tua yang sudah agak lecet. Aisyah segera merasa lega melihatnya dan segera menghampirinya. "Pak Haji," seru Aisyah dengan senyum kecil di wajahnya. Pak Haji tersenyum dan mengangguk. "Iya benar, maafkan saya Bu Aisyah karena terlambat menjemput. Motor saya tadi mogok dan sinyal HP saya susah di desa ini." Aisyah menggelengkan kepala dengan ramah. "Gak masalah Pak Haji, yang penting Bapak sudah datang. Saya cukup khawatir di sini sendirian." Pak Haji tertawa ringan. "Saya benar-benar minta maaf ya Bu Aisyah. Mari naiklah ke motor saya akan mengantarkan ke tempat tinggal sementara." Aisyah menaiki motor tua Pak Haji dan dalam perjalanan pun dimulai. Mereka melintasi jalan-jalan desa yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu kecil di sepanjang rumah-rumah penduduk. Selama perjalanan, Pak Haji menceritakan sedikit tentang desa dan memberikan beberapa petunjuk mengenai lingkungan sekitar. "Kita sudah hampir sampai Bu Aisyah. Ini adalah rumah sementara Ibu di sini," ucap Pak Haji saat motor mereka terhenti di depan sebuah rumah kecil. Aisyah turun dari motor dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih Pak Haji, saya sangat berterima kasih atas bantuannya." Pak Haji tersenyum. "Sama-sama Bu Aisyah, semoga nyaman di sini. Jika ada yang dibutuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya." Aisyah berterima kasih sekali lagi dan melangkah menuju pintu rumah. Sementara itu, Pak Haji melanjutkan perjalanan dengan motor tuanya. Meskipun tadi sempat kebingungan dan khawatir, Aisyah merasa lega karena akhirnya tiba di tempat tujuan. Rumah dinas yang tampak lama dan terkesan tak terpakai menjadi tempat yang akan menjadi hunian Aisyah selama di desa ini. Pintu rumah terbuka dengan langkah hati-hati dan Aisyah melangkah masuk ke dalamnya. Walau terlihat tua, namun Pak Haji telah membersihkan rumah tersebut sehingga terasa nyaman dan bersih. Suasana malam di desa terasa sangat hening dan sunyi. Cahaya bulan menghiasi langit, mencerahkan jalan-jalan desa yang tampak sepi. Aisyah memutuskan untuk beristirahat setelah perjalanan panjang dan semua kesibukan hari ini. Setelah mandi, Aisyah menuju kamar tidurnya yang sederhana. Peralatan tidur yang disediakan di sana terasa nyaman, dan Aisyah dengan cepat merunduk untuk beristirahat. Tubuhnya yang lelah mulai meresapi kenyamanan tempat tidur, dan dia segera terlelap. Pagi yang segar menyapa Aisyah saat ia membuka mata. Dengan penuh semangat, ia bangun dari tempat tidur dan melangkah ke jendela kamar. Sinar matahari yang lembut memasuki ruangan, memberikan sentuhan hangat pada wajahnya. Aisyah kemudian mengambil ponselnya dan memutuskan untuk menelepon ibunya. "Ibu, maaf aku baru bisa memberi kabar sekarang. Semalam begitu melelahkan, langsung saja tertidur begitu sampai rumah," ucap Aisyah sambil tersenyum di balik teleponnya.
Ibu Aisyah dengan suara hangatnya menjawab, "Tidak apa-apa nak, bagaimana suasana di desa? Apakah semuanya baik-baik saja di sana?" Aisyah dengan riang menceritakan suasana desa yang begitu berbeda dari kehidupan di kota. Ia menjelaskan keindahan alam sekitar, kehangatan penduduk desa, dan bagaimana rumah dinas yang sederhana namun menyenangkan telah menjadi tempat yang membuatnya merasa nyaman. Setelah berbincang-bincang dengan ibunya, Aisyah memutuskan untuk bersiap-siap. Dia bergegas menuju kamar mandi untuk mandi dan mengenakan seragam kerjanya. Seusai itu, Aisyah menyusun barang-barangnya dan melangkah keluar menuju klinik desa yang berada di samping rumah dinas Aisyah. Dan Aisyah hanya bekerja sendiri di sana. Pukul 8 pagi, Aisyah duduk di ruang klinik, fokus pada berkas-berkas kesehatan yang perlu diatur dan disusun. Saat Aisyah tengah sibuk dengan tugasnya, terdengar suara gemuruh mesin motor tua di luar klinik. Aisyah menoleh ke arah pintu dan senyum terukir di wajahnya ketika melihat Pak Haji memasuki ruangan. Dengan senyum ramah, Pak Haji menyapa Aisyah. "Selamat pagi Bu Aisyah, maaf kalau datang tiba-tiba," ucap Pak Haji sambil mengangguk hormat. Aisyah tersenyum. "Tidak apa-apa Pak Haji, selamat pagi juga, ada yang bisa dibantu?" Pak Haji menjelaskan bahwa dia hanya ingin memastikan bahwa Aisyah tidak kesulitan atau membutuhkan bantuan apapun. Dia menawarkan bantuan untuk mengenalkan Aisyah lebih dalam tentang desa ini dan memberikan informasi yang mungkin berguna untuk tugasnya sebagai bidan desa. Aisyah merasa senang dengan kebaikan hati Pak Haji. "Terima kasih Pak Haji, saya benar-benar menghargainya. Tentu saya akan berusaha memberikan yang terbaik di desa ini. Itu sudah sangat membantu saya Pak Haji." Setelah obrolan singkat, Pak Haji mengusulkan agar mereka menghabiskan waktu untuk keliling desa agar Aisyah bisa lebih mengenal lingkungan sekitarnya. Aisyah dengan senang hati menerima ajakan tersebut. "Bagaimana kalau hari ini kita keliling desa biar Bu Aisyah lebih tahu desa ini? Saya bisa menunjukkan beberapa tempat penting di sini," kata Pak Haji dengan senyum hangat. Aisyah setuju dengan semangatnya. Mereka berdua keluar dari klinik dan Aisyah membonceng di belakang motor tua Pak Haji. Dengan kecepatan yang cukup pelan, mereka menjelajahi desa, melintasi jalan-jalan kecil yang diapit sawah hijau dan kebun-kebun warga. Pak Haji sedikit menceritakan sejarah desa, tradisi lokal, dan memberikan informasi yang berharga kepada Aisyah. Saat perjalanan keliling desa berlanjut, Pak Haji dengan sabar menjelaskan berbagai hal menarik tentang kehidupan di desa ini. Ia mengenalkan Aisyah pada warga desa yang mereka temui di sepanjang perjalanan, membuat Aisyah merasa semakin diterima oleh warga di sini. Namun di tengah-tengah percakapan, Pak Haji berhenti sejenak dan melanjutkan untuk menjelaskan tentang sebuah hutan pinus yang berada di ujung desa. "Bu Aisyah, di ujung desa ini ada hutan pinus yang sudah ada sejak dulu. Orang desa ini percaya bahwa hutan itu memiliki kekuatan mistis, jadi tidak boleh ada yang masuk ke dalamnya, bahkan penduduk desa itu sendiri." Aisyah terkejut mendengarnya dan merasa penasaran langsung menyelinap di dalam dirinya. Mengapa hutan ini tidak boleh dimasuki Pak Haji? Apa yang terjadi di sana? Pak Haji mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Dulu, sebelum saya lahir, ada yang mencoba memasuki hutan itu. Entah apa yang terjadi, tetapi konon seluruh desa mengalami kekeringan yang luar biasa. Bencana desa terjadi begitu saja. Selain itu, terjadi wabah penyakit yang sangat merugikan masyarakat. Setelah terjadi kejadian itu, kepala desa saat itu membuat aturan bahwa tidak ada yang boleh memasuki hutan pinus itu." Aisyah mendengar dengan serius, merasa kisah ini memiliki sejarah dan kepercayaan yang sangat kuat di dalam masyarakat desa tersebut. Jadi aturan itu masih berlaku sampai sekarang. Pak Haji mengangguk serius. "Iya Bu Aisyah, orang desa percaya bahwa melanggar aturan tersebut akan membawa malapetaka bagi seluruh desa.
Meskipun terdapat larangan dan cerita misterius tentang hutan pinus, Pak Haji menekankan pada Aisyah untuk tidak merasa takut. Bu Aisyah, meski kita tidak boleh masuk ke hutan pinus, itu sebagai aturan yang kami pegang erat dan sebagai bagian dari kehidupan kami di sini. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting kita saling menghormati adat istiadat di desa ini. Aisyah mengangguk, merasa bersyukur memiliki Pak Haji sebagai pemandu serta penasehat di desa ini. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Haji yang sederhana. Sesampainya di sana, Aisyah dapat melihat suasana desa dari perspektif yang berbeda. Samping rumah Pak Haji ternyata berdiri sebuah warung. Di dalam warung, Ibu Wati, istri Pak Haji, tengah sibuk di warung. Aisyah menyapa dengan ramah. "Selamat pagi Ibu Wati, saya Aisyah, bidan baru di desa ini." Ibu Wati menyambut Aisyah dengan senyuman tulus. "Selamat pagi Bu Aisyah, silakan duduk, nanti saya sediakan makanan." Sambil mengobrol santai, Pak Haji menceritakan bagaimana warung ini menjadi salah satu mata pencaharian mereka berdua. Suasana di warung sangat sederhana. Bilik bambu yang melingkupi tempat itu memberikan kesan yang teduh dan nyaman. "Ini ada masakan buatan saya, ada nasi liwet, pecel lele, dan lalapan segar." Aisyah merasa terharu oleh keramahan. Sambil menikmati hidangan, Ibu Wati mulai bercerita tentang kehidupan di desa. Ia merasa bersyukur karena adanya Aisyah sebagai bidan desa yang baru. Sebelumnya, bidan yang bertugas hanya tinggal di sini selama 3 bulan saja. Kami berharap Bu Aisyah tinggal lebih lama dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penduduk desa ini. Aisyah mendengar dengan penuh perhatian dan ia berterima kasih atas sambutan hangat dari keluarga Pak Haji dan masyarakat desa ini. Pak Haji keluar dari rumahnya dengan senyuman lebar. "Bu, kopinya satu ya, yang spesial." Bu Wati menyiapkan kopi untuk Pak Haji. Sementara itu, datanglah seorang pria parubaya yang membawa cangkul di pundaknya. Ia tersenyum ramah sambil menyapa. "Pagi, Pak Haji, Bu Wati." "Pagi Pak Dullah. Ini loh Bu Aisyah, bidan desa yang baru saja datang." "Bu Aisyah, ini Pak Dullah, ketua RT di sini," ujar Pak Haji sambil memperkenalkan mereka. Bu Wati segera menyajikan kopi hitam kepada Pak Haji dan Pak Dullah. Aisyah tersenyum ramah kepada Pak Dullah. "Selamat pagi Pak Dullah, senang bisa bertemu dengan Anda." Pak Dullah tersenyum lebar. "Semoga Bu Aisyah betah di desa ini. Kalau butuh bantuan atau informasi apapun, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Mereka pun melanjutkan obrolan ringan sambil menikmati kopi di warung sederhana itu. Pak Dullah setelah beberapa tegukan kopi, "Pak Haji, tahu nggak, saya sempat ngobrol dengan Pak Samin di sawah. Katanya semalam saat sedang ronda di daerahnya, dia melihat beberapa tuyul yang lari-lari." Aisyah terkejut mendengar cerita tersebut. "Tuyul? Yang benar Pak." Pak Dullah mengangguk serius. "Iya Bu Aisyah, Pak Samin bilang tidak hanya dia yang melihat, teman-temannya yang sedang ronda juga ikut melihat. Mereka mencoba mengejar tuyul-tuyul itu, tapi entah kenapa tuyul-tuyul itu lari menuju hutan pinus di ujung desa. Kami tidak melanjutkan pengejaran itu karena kami tahu itu sebuah larangan yang harus kita taati dan kita hormati kan." Aisyah mendengar dengan rasa penasaran yang semakin memuncak. Bu Wati tersenyum dan melontarkan sindiran dengan penuh keakraban. "Wis toh Pak, jangan cerita lagi, itu loh Bu Bidan wedi," ucapnya sambil tertawa kecil. Aisyah hanya tersenyum dan menanggapinya dengan santai. Lalu Pak Haji mengusulkan ke Bu Aisyah untuk segera datang ke kantor kepala desa untuk bertemu dengan Pak Kades. Aisyah mengiyakan ajakan tersebut dan setelah menghabiskan minuman mereka bersiap-siap untuk beranjak ke kantor kepala desa. "Monggo Bu Aisyah, kita langsung ke kantor kepala desa saja." Motor tua itu berjalan dengan lambat, memasuki setiap lorong dan jalan kecil di desa. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan kantor kepala desa. Pak Haji memberitahu bahwa Pak Kades biasanya berada di kantor jam-jam ini. "Mari Bu Aisyah, kita masuk. Saya akan memperkenalkan dengan Pak Kades," kata Pak Haji. Saat hendak memasuki ruangan Pak Kades, Pak Haji dan Aisyah berpapasan dengan seseorang pemuda yang terlihat sangat arogan. Pak Haji dengan ramah menyapanya, "Monggo Den Rino." Namun pemuda itu hanya melirik sebentar
sebentar dan melanjutkan langkahnya tanpa memberikan respon apapun. Pak Haji dan Aisyah memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkan sikap pemuda tersebut. Setibanya di depan ruangan, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Suara pintu diketuk pelan dan Pak Kades menjawab, Waalaikumsalam. Dengan senyum ramah, Pak Kades mengajak mereka masuk. Silakan duduk, Pak Haji, Bu Aisyah, monggo. Pak Haji memperkenalkan Aisyah sebagai bidan desa yang baru. Mereka pun mulai berbicara tentang tugas dan tanggung jawab Aisyah di desa ini. Pak Kades memberikan beberapa informasi tentang kondisi desa, kebutuhan masyarakat, dan harapannya terhadap peran Aisyah sebagai bidan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan pemuda arogan tadi masuk dengan tergesa-gesa. Pak Haji menyapa lagi, Dirino, apa yang bisa saya bantu? Dengan adanya agak acuh, pemuda itu menjawab, Pak Haji, saya butuh surat pengantar untuk urusan administrasi di kantor kecamatan, bisa nggak? Pak Haji merespon dengan ramah, tentu Dirino, saya nanti akan bantu. Pemuda itu hanya mengangguk sekilas dan meninggalkan ruangan. Pak Haji kemudian melanjutkan pembicaraan dengan Pak Kades dan Bu Aisyah. Setelah berbincang dengan Pak Haji dan Bu Aisyah, Pak Kades yang bernama Pak Ningrat tersenyum dengan penuh keramahan. Saya senang sekali ada bidan baru di desa kita. Semoga kehadiran Bu Aisyah dapat membantu masyarakat, terutama dalam masalah kesehatan. Jika ada halnya apapun yang diperlukan atau bantuan yang dibutuhkan, jangan ragu untuk langsung datang ke kantor atau bisa hubungi saya. Saya akan selalu siap membantu, ujar Pak Ningrat dengan penuh semangat. Aisyah merasa bersyukur atas sambutan hangat dari Pak Kades. Terima kasih Pak Kades, saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat desa ini. Setelah selesai ramah tamah, Pak Haji dan Aisyah pun berpamitan untuk pulang. Mereka berdua berjalan keluar dari kantor kepala desa. Setelah keluar dari kantor kepala desa, Pak Haji menjelaskan kepada Aisyah bahwa tadi ia diminta untuk membantu Rino, anak kepala desa. Pak Haji memberikan saran kepada Aisyah, mungkin Bu Aisyah bisa menunggu sebentar, nanti saya antar ke klinik setelah selesai urusan dengan Rino. Namun Aisyah dengan ramah menolak, tidak apa-apa Pak Haji, saya rasa saya bisa jalan kaki ke klinik. Hitung-hitung saya juga bisa lebih mengenal desa ini. Pak Haji mengangguk mengerti. Baik Bu Aisyah, kalau begitu hati-hati di jalan ya, dan ragu untuk bertanya kepada warga jika merasa tersesat ya Bu. Aisyah tersenyum dan berterima kasih kepada Pak Haji sebelumnya. Dalam perjalanan, Aisyah melihat suasana desa yang begitu khas. Warga-warga desa sibuk dengan aktivitas sehari-hari, ada yang bertani, ada yang berkebun, ataupun mempunyai usaha sampingan warung kecil yang sederhana. Aisyah mencoba mengobrol singkat dengan beberapa orang yang ditemui di jalan. Tiba di klinik, Aisyah merasa semakin yakin untuk memulai tugas barunya. Kedekatan dengan warga dan sikap ramah dari Pak Haji dan Pak Ningrat memberikan keyakinan kepada Aisyah bahwa desa ini menjadi tempat yang baik untuk mengabdi dan berbagi pengalaman. Suasana siang itu masih sejuk di desa yang dikelilingi oleh pohon yang rimbun. Di tengah keheningan, tiba-tiba muncul seorang perempuan hamil dengan tubuh yang kurus. Namun kehamilannya terlihat cukup besar. Sudah cukup besar. Aisyah menyapanya dengan ramah. Selamat siang Bu, saya Aisyah, bidan desa di sini. Ada yang bisa saya bantu? Perempuan muda itu menatap Aisyah dengan tatapan kosong sejenak sebelum akhirnya menjawab, Selamat siang Bu, saya Patmi. Patmi terlihat datang ke klinik dengan seorang diri, tanpa ditemani keluarga ataupun suaminya. Patmi kesini sendirian. Biasanya dalam kondisi kehamilan seperti ini harus ditemani suami atau keluarga ya, tanya Bu Aisyah. Patmi hanya diam dan tanpa terlihat ragu untuk menjawab. Duduklah Patmi, saya akan cek kesehatan kamu ya. Kalau ada keluhan, silahkan beritahu saya. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, Aisyah memberikan kabar yang baik. Alhamdulillah Patmi, Tanmu dan janin dalam keadaan normal dan sehat. Sangat baik untuk melihat perkembangan yang baik seperti ini. Aisyah kemudian memberikan arahan kepada Patmi tentang nutrisi yang diperlukan selama kehamilan. Patmi mendengar dengan penuh perhatian dan wajahnya menunjukkan rasa lega dan senang. Sebelum pulang, Patmi berterima kasih dengan tulus kepada Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah atas perhatiannya. Aisyah mengangguk dan mengucapkan amin.
dan semoga kamu dan dedenya selalu dalam keadaan sehat. Jika ada butuh sesuatu atau yang perlu ditanyakan, saya ada di klinik ini. Patmi pun pulang dengan rasa lega dan senang setelah bertemu dengan bidan baru, Bu Aisyah. Suasana telah menjelang maghrib dan Aisyah bersiap-siap untuk menutup klinik. Tiba-tiba suara langkah kaki halus menarik perhatiannya. Ketika Aisyah berbalik, dia melihat seorang nenek tua yang tampak lemah dan batuk-batuk di luar kliniknya. Aisyah agak terkejut karena tidak menyadari kehadiran nenek tersebut. Dengan senyuman ramah, Aisyah menyapa, "Selamat sore, Nek. Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat sore, Bu Bidan. Maaf mengganggu. Saya Nenek Ratimon. Rumah saya ada di ujung desa." "Gak apa-apa kok, Neng. Tidak mengganggu sama sekali. Nenek Ratinem, silahkan masuk." Keduanya saling duduk dan mulai berbincang. Aisyah menanyakan tentang keluhan kesehatan Nenek Ratinem. Nenek Ratinem menjelaskan bahwa dia sering batuk dan telapak kakinya terasa dingin. "Mari saya cek kesehatannya ya, Nek," ujar Aisyah sambil mempersiapkan alat-alat pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan sederhana, Aisyah menyimpulkan nenek sepertinya mengalami flu ringan dan mungkin masalah sirkulasi darah. "Jangan khawatir, saya akan memberikan obat yang sesuai untuk meredakan batuk dan meningkatkan sirkulasi darah ya." Aisyah memberikan resep obat. Nenek Ratinem tampak bersyukur dan senang dengan perhatian yang diberikan oleh Bu Aisyah. "Terima kasih banyak Bu Bidan. Saya merasa beruntung ada Bu Bidan di desa ini." Aisyah menjawab dengan tulus, "Sama-sama Nenek Ratinem. Jangan ragu untuk datang lagi jika ada masalah kesehatan ya." Nenek Ratinem pamit untuk pulang dan Aisyah dengan ramah mengantarkan keluar dari klinik. Mereka berbincang sejenak di teras klinik sebelum akhirnya Nenek Ratinem bersiap untuk berjalan pulang. "Ayo Nenek, hati-hati di jalan ya. Kalau ada masalah atau butuh bantuan, jangan ragu datang ke sini ya." Nenek Ratinem tersenyum dan membalasnya, "Terima kasih Bu Bidan, saya akan hati-hati." "Waalaikumsalam." Aisyah melihat Nenek Ratinem berjalan perlahan meninggalkan area klinik dan menuju ke arah ujung desa. Setelah memastikan bahwa nenek tersebut dalam keadaan baik-baik, Aisyah memutuskan untuk kembali ke dalam klinik dan bersiap-siap untuk menutup klinik. Namun tak selang beberapa lama setelah Aisyah menutup jendela klinik dan berbalik untuk kembali ke dalam, dia menyadari bahwa Nenek Ratinem sudah tak terlihat lagi. Meskipun nenek itu berjalan kaki, dia seakan lenyap begitu saja. Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak biasa dan membuat bulu kuduknya merinding. Menggelengkan kepala untuk mengusir perasaan aneh tersebut, Aisyah memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Nenek Ratinem berjalan ke rumahnya dengan cepat atau memilih jalan pintas, pikir Aisyah. Aisyah bergegas kembali ke dalam rumah dinasnya, berusaha mengalihkan perhatiannya dari rasa tak pasti yang mulai menghantuinya. Malam semakin larut dan Aisyah melanjutkan rutinitasnya. Dalam tidur yang nyenyak, Aisyah terbangun oleh suara ketukan berulang kali pada pintu depan rumahnya. Dia melihat jam dinding di sisi tempat tidurnya, lihat bahwa sudah pukul tengah 12 malam. Aisyah merasa sedikit bingung sambil mempertanyakan dalam hati, "Siapa sih yang datang malam-malam begini? Apa ada masalah yang darurat?" Dengan hati-hati, Aisyah bangkit dari tempat tidurnya. Langkah menuju pintu terdengar diiringi langkah-langkah hati-hati. Ketika pintu dibuka, Aisyah merasa terkejut karena tidak ada satu orang pun di depan pintunya. Hanya angin malam yang sepoi-sepoi dan keheningan malam yang sunyi dan sepi. Namun tiba-tiba Aisyah mendengar suara lirih tertawa seorang anak kecil dari kebun sebelah rumahnya. Aisyah berjalan mendekati kebun dan melihat sosok anak kecil yang bermain balik pepohonan. Anak itu tampak bersenang-senang dan wajahnya terlihat penuh canda. Aisyah tersenyum menyadari bahwa mungkin saja anak itu usil mengetuk pintunya. "Kenapa kamu mengetuk pintu, Nak?" tanya Aisyah dengan lembut. Anak kecil itu tersenyum dan menjawab, "Cuma main-main Bu Bidan, maaf ya kalau mengganggu." Aisyah mengangguk paham. "Ya sudah, jangan diulangi ya. Ini kan sudah malam. Sebaiknya kamu pulang, nanti dicariin orang tuamu loh." Anak kecil itu mengangguk dan berkata,
Baik Bu Bidan, terima kasih. Setelah meyakinkan bahwa anak kecil itu baik-baik saja, Aisyah kembali ke dalam kamar dan melanjutkan tidurnya. Pagi itu Aisyah bangun lalu memutuskan untuk masak sarapannya. Sambil menikmati sarapannya, pikiran Aisyah kembali melayang pada kejadian tadi malam. Mengapa ada seorang anak kecil bermain di tengah malam sendirian? Bulu kuduk Aisyah tiba-tiba merinding dan heran melingkupi benaknya. Dari mana anak itu berasal? Masa iya malam-malam ada bocah bermain sendirian di hutan? Gumam Aisyah dalam hati sambil mencoba memahami kejadian misteri tersebut. Namun lamunan Aisyah terputus ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu depan rumahnya. Aisyah terkejut dan dengan hati-hati keluar untuk melihat siapa yang datang, atau jangan-jangan anak kecil yang tadi malam. Aisyah dengan perasaan takut dan langkah yang hati-hati menuju pintu depan rumahnya. Saat pintu terbuka, terlihat Bu Wati membawa sepiring pisang goreng hangat. Aisyah merasa lega, ternyata itu bukan ketukan anak kecil yang tadi malam. Terima kasih banyak Bu Wati. Bagaimana Bu Wati tahu kalau saya suka pisang goreng? Saya tahu dari Pak Haji. Dia cerita kalau Bu Aisyah suka pisang goreng. Aisyah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Pisang goreng hangat dari Bu Wati membawa kehangatan dan keceriaan di pagi hari ini. Setelah sarapan dan mandi, Aisyah bersiap-siap menuju wilayah RT Padula. Di sana, Aisyah memiliki rencana untuk mengadakan posyandu guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Tiba di rumah Pak Dula, suasana di sekitar sudah ramai. Aisyah menyapa beberapa ibu yang sudah berkumpul di area yang sudah disediakan. Di antara mereka, Bu Rodia, istri Pak Dula, menyambut Bu Aisyah dengan senyum hangat. Halo Bu Aisyah, selamat datang di wilayah kami. Terima kasih sudah mau mengadakan posyandu di sini, ucap Bu Rodia dengan penuh keramahan. Aisyah tersenyum. Terima kasih Bu Rodia. Saya senang berada di sini dan berkenalan dengan ibu-ibu semuanya. Setelah berbincang sejenak, Aisyah memutuskan untuk melanjutkan kegiatan posyandu. Ia membuka pemeriksaan dengan mengecek kesehatan para ibu hamil yang hadir. Selama pemeriksaan, Aisyah melihat beberapa ibu yang ternyata masih remaja. Bahkan ada yang baru belasan tahun namun sudah hamil. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis bernama Risa. Aisyah merasa prihatin melihat kondisi ini. Aisyah melanjutkan pemeriksaan kesehatan pada Risa. Bu Risa, mengingat kondisi kehamilan Anda yang sudah besar, sangat penting untuk menjaga kesehatan dengan baik. Pastikan Anda selalu ditemani suami kemanapun pergi ya. Namun Risa hanya terdiam dan tidak memberikan respon apapun. Ekspresinya terasa menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Meskipun begitu, Aisyah tetap melanjutkan pemeriksaan kesehatan Risa dengan memberikan obat dan vitamin yang diperlukan. Risa memberikan senyuman kecil sebagai tanda terima kasih. Setelah kegiatan posyandu, Aisyah memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah Bu Rodia. Di ruang tamu yang nyaman, Bu Rodia menyuguhkan teh hangat dan beberapa makanan ringan untuk Aisyah. Mereka duduk bersama sambil menikmati hidangan ringan. Bu Rodia memulai percakapan. Bu Aisyah, senang bisa ngobrol bareng. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan sungkan ya Bu, tanya Bu Rodia dengan ramah. Aisyah tersenyum. Alhamdulillah Bu, saya senang bisa membantu warga di sini, khususnya ibu-ibu. Tapi permisi, saya mau tanya tentang Risa. Saat ditanya suaminya, dia hanya diam. Padahal kondisi kehamilannya sudah membesar. Bu Rodia menarik nafas dalam dan memulai menceritakan kisah sedih di balik kehamilan Risa. Risa itu malang nasibnya, dia hamil tanpa bapak. Katanya pacarnya waktu itu tidak mau bertanggung jawab dan kabur. Orang tuanya sudah berusaha mencarinya, tapi tidak ada kabar. Risa pun terpaksa menghadapi kehamilannya sendiri. Bu Rodia menarik nafas yang panjang. Iya Bu Aisyah, Fatmi juga menghadapi situasi yang hampir sama. Katanya suaminya meninggalkannya ketika Fatmi sedang hamil. Bu Rodia menyambung penjelasannya kepada Bu Aisyah. Bu Aisyah, di desa ini memang masih banyak warga yang belum mendapat akses pendidikan yang cukup. Keterbatasan sarana dan prasarana
prasarana serta kondisi ekonomi membuat banyak anak perempuan hanya bisa sekolah hingga tingkat SD atau SMP saja. Beberapa di antara mereka bahkan memilih untuk menikah muda, dan sayangnya kehamilan di luar nikah juga bukanlah hal yang jarang terjadi di desa ini. Aisyah mengangguk, memahami bahwa tantangan ekonomi dan sosial merupakan faktor utama dalam kondisi ini. Malam harinya, Aisyah duduk bersantai di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat. Pikirannya masih terpaut pada kondisi desa dan keinginannya untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, terutama kepada anak-anak muda di sana. Namun tiba-tiba ketenangan malam itu terganggu oleh suara ketukan keras di pintu depan. Aisyah terkejut dan berpikir, mungkinkah itu anak kecil yang tadi malam? Namun ketika suara ketukan itu terulang, Aisyah mendengar suara yang familiar yang memanggilnya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Assalamualaikum, ini Pak Haji. Aisyah segera bergegas menuju pintu dan membukanya. Pak Haji berdiri di luar dengan wajah serius. Ada keperluan apa Pak Haji? Malam-malam datang ke sini. Pak Haji menjelaskan, di RT sebelah Bu, ada seorang perempuan yang sudah mulai masuk waktu melahirkan. Mereka membutuhkan bantuan Bu. Bisakah Bu Aisyah membantu? Tanpa ragu Aisyah langsung mengiyakan. Tentu Pak Haji, saya siap membantu. Ia segera bergerak menuju klinik dan mengambil semua peralatan yang dibutuhkan untuk persalinan. Dalam waktu singkat, Aisyah bersiap-siap dan keluar rumah. Aisyah sudah bersiap dengan perlengkapannya dan membonceng motor Pak Haji. Suasana desa begitu gelap karena minim penerangan, namun keduanya tetap melaju dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, Pak Haji memberi instruksi kepada Aisyah. Bu Aisyah, tolong jangan melihat ke kanan kiri ya, fokus saja ke depan Bu. Aisyah agak heran, tapi mengaku patuh. Baik Pak Haji. Sampai di rumah yang dituju, suasana hening, terdengar erangan lemah dari seorang ibu muda yang sedang bersiap-siap untuk melahirkan. Aisyah dan Pak Haji bergegas masuk di dalam rumah tersebut. Pak Haji memberitahu bahwa keluarga ibu hamil itu menunggu di ruang tamu. Sementara hanya Aisyah dan ibu kandung yang akan membantu proses kelahirannya. Di dalam ruangan yang minim cahaya, Aisyah fokus membantu ibu muda itu melahirkan. Suasana begitu hening, terkecuali suara erangan dan desahan ibu hamil yang berjuang. Saat proses melahirkan berlangsung, Aisyah tidak bisa mengabaikan liris suara ketawa anak kecil yang terdengar dari sebelah ruangan. Meski kehadiran suara anak kecil itu cukup mengganggu, Aisyah tetap fokus dan profesional dalam membantu kelahiran. Akhirnya, bayi laki-laki yang sehat dan selamat lahir ke dunia. Aisyah lalu keluar ruangan dan memberitahukan informasi kepada keluarga dan Pak Haji. Setelah tugas selesai dengan baik, Aisyah merasa lega dan puas dengan hasil kerjanya. Mereka saling berkenalan dan Aisyah menyadari bahwa ibu hamil yang baru saja melahirkan itu bernama Wina. Setelah menyelesaikan tugasnya, Aisyah dan Pak Haji disuguhi segelas teh hangat oleh keluarga Wina. Seusai obrolan hangat dan rasa syukur, Aisyah dan Pak Haji memutuskan untuk pamit pulang. Mereka berdua pulang dengan motor tuanya. Pak Haji mengantar Aisyah ke rumah dinasnya. Pagi hari tiba dan Aisyah pagi ini merencanakan untuk mengunjungi rumah Wina. Dengan membawa beberapa vitamin dan makanan kecil, Aisyah berjalan kaki menelusuri jalan desa yang sudah mulai hidup setelah fajar. Saat melewati jalan yang sebelumnya diingatkan oleh Pak Haji untuk tidak menengok kanan kiri, Aisyah merasa ada yang berbeda. Suasana terasa hening, padahal saat itu masih pagi. Namun tiba-tiba terdengar rintihan perempuan menangis. Aisyah yang terkejut langsung mencari sumber suara itu. Setelah melangkah beberapa langkah, ia mendengar suara anak kecil yang muncul dari semak-semak. Tiba-tiba anak kecil itu muncul di depan Aisyah, menertawakannya dengan wajah yang tak kasat mata. Aisyah merasa sesuatu yang tidak biasa dan mulai merasa takut. Dengan langkah yang cepat, ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju rumah Wina. Dengan nafas yang terengah-engah, Aisyah akhirnya tiba di rumah Wina. Rumah sederhana itu terlihat sepi, namun yang membuat Aisyah semakin merasa aneh adalah semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aisyah mencoba mengetuk pintu dan menyapa beberapa kali. Assalamualaikum Bu Wina, ini Bu Aisyah.
"Assalamualaikum, bagaimana keadaan ibu dan bayi?" Namun tidak ada jawaban. Aisyah mencoba membuka pintu dengan hati-hati, tetapi pintu tersebut terkunci dari dalam. Aisyah merasa cemas dan mencoba menunggu sebentar di depan rumah. Setelah menunggu cukup lama di depan rumah Wina, tanpa ada tanda-tanda kehadiran siapapun, ia memutuskan untuk kembali ke kliniknya, tetapi ketakutan masih membayangi pikirannya setelah pengalaman mistis di jalan tadi. Dengan hati yang berdegup kencang, akhirnya Aisyah memutuskan untuk memutar jalan, meski itu memakan waktu lebih lama. Dalam perjalanan, Aisyah memutuskan untuk singgah sejenak di warung Bu Wati. Saat memasuki warung, suasana hangat dan ramah membuatnya sedikit merasa lebih tenang. Bu Wati menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi Bu Aisyah. Dari mana Bu?" Aisyah menjawab, "Saya dari rumah Wina Bu, tapi anehnya tidak ada orang di sana. Saya menunggu cukup lama, tapi pintu dan jendela tertutup rapat." "Oh, mungkin mereka sedang pergi ke pasar atau ada urusan lain." Aisyah mengangguk setuju dengan jawab Bu Wati. Saat Aisyah mengobrol dengan Bu Wati, tiba-tiba Bu Romlah, tetangga Bu Wina, datang. Aisyah menyapa dengan ramah, "Selamat pagi Bu Romlah." Bu Romlah tersenyum sambil menyapa kembali. Selamat pagi Bu Aisyah. Bu Romlah memesan 2 porsi pecel sayur kepada Bu Wati. Bu Wati dengan sigap membuat pesanan Bu Romlah, sementara Aisyah memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, "Maaf Bu Romlah, saya kebetulan tadi dari rumah Wina, tapi sepertinya tidak ada orang di sana. Apa tadi pagi Bu Romlah melihat Wina, entah itu keluar atau kemana?" Bu Romlah mengangguk seraya menjelaskan, Oh iya Bu Aisyah, emang dari tadi pagi mereka keluar, tapi entah kemana. Tadi dini hari saya terbangun ingin ke toilet, lalu saya mendengar suara mobil di luar. Saya lihat dan mengintipnya dari jendela. Saya melihat sebuah mobil jeep hitam di depan rumah Wina. Mereka, Wina dan keluarganya beserta bayinya, terasa terburu-buru masuk ke mobil itu dan segera pergi. Dan setelahnya saya nggak tahu itu. Aisyah terkejut mendengar cerita tersebut. "Mobil hitam Bu?" Bu Romlah merenung sejenak. Iya Bu, saya ingat-ingat mobilnya mirip seperti mobilnya Dendrino. Saya pikir begitu Bu Aisyah, tapi saya agak ragu soalnya saat itu masih gelap, jadi saya tidak bisa melihat dengan pasti. Tapi memang mereka pergi terasa terburu-buru. Aisyah mulai merasa khawatir dan bertanya-tanya apa yang terjadi. "Terima kasih Bu Romlah informasinya." Dalam hatinya, Aisyah semakin bingung dengan apa yang terjadi di desa ini. Setelah mendengar cerita dari Bu Romlah, Aisyah semakin bingung dengan kejadian misterius di desa ini. Ia memutuskan untuk menanyakan Bu Wati apakah Pak Haji sedang ada di rumah dan apakah bisa mengantarnya ke kantor kepala desa. Lalu Bu Wati memanggil Pak Haji. "Pak Haji, Pak, Bu Aisyah ingin diantar ke kantor kepala desa." Pak Haji yang tengah berada di dalam rumah segera keluar menyapa Bu Aisyah dan Bu Romlah. "Tentu Bu Aisyah, monggo, saya bawa motor dulu ya." Aisyah segera membayar pesanannya ke Bu Wati dan berpamitan kepada Bu Romlah. "Terima kasih banyak Bu Wati, sampai jumpa." Dalam perjalanan menuju kantor kepala desa, Aisyah penasaran dengan kejadian yang dialami keluarga Wina. Ia pun bertanya kepada Pak Haji, "Pak Haji, ada yang aneh kayaknya di keluarga Wina ya. Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja?" tanya Aisyah dengan rasa penasaran. Pak Haji lalu menjawab, "Ya Bu Aisyah, memang agak aneh kelihatannya. Keluarga Wina setelah hamil kemarin menjadi lebih tertutup sepertinya. Ini mengingatkan saya pada kejadian beberapa bulan lalu." Aisyah lalu dengan penasaran menanyakan kembali, "Apa yang terjadi beberapa bulan lalu Pak Haji?" Pak Haji mulai bercerita, beberapa bulan lalu ada perempuan muda yang hamil juga di desa ini. Ceritanya hampir sama. Setelah 1 hari kelahiran bayinya, keluarganya itu pergi. Katanya sih mereka pulang kampung halaman. Tapi setelah beberapa hari mereka kembali tanpa bayinya. Ketika ditanya oleh tetangganya, katanya mereka mengatakan bahwa ada keluarga di kota yang mengadopsi anaknya. Saya takut kejadian ini mungkin hampir serupa dengan Wina. Aisyah merasa ada pola yang sama dengan kejadian keluarga Wina. Saat Aisyah dan Pak Haji tiba di kantor kepala desa, mata Aisyah langsung tertuju pada mobil jeep hitam yang terparkir di halaman kantor. Mobil itu sepertinya sama dengan yang diceritakan oleh Bu Romlah. Meskipun tidak bisa dipastikan, namun dugaan Aisyah semakin menguat.
muat. Aisyah turun dari motor Pak Haji dan menyampaikan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji, saya ke kantor dulu. Mungkin saya nggak perlu ditunggu ya Pak Haji. Terima kasih sebelumnya. Pak Haji tersenyum. Baik Bu Aisyah, kalau butuh bantuan lagi, langsung hubungi saya saja. Aisyah lalu ke ruangan kepala desa. Assalamualaikum Pak Kades, ini saya Aisyah. Pak Kades mengangkat kepala dan menyambut dengan senyum. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Monggo masuk saja, ada yang bisa saya bantu? Aisyah memulai percakapannya dengan Pak Ningrat. Aisyah mencoba membahas tentang progres kesehatan dan program-program kesehatan yang diimplementasikan di desa ini bersama Pak Ningrat. Namun ketika Aisyah bercerita tentang keluarga Wina, Pak Ningrat terasa cuek dan cenderung menghindari pembicaraan tersebut. Aisyah merasa ada sesuatu yang disembunyikan, namun sebelum ia menanyakan lebih lanjut, Rino masuk ke ruangan dan mengatakan, "Bapak sudah ditunggu di pertemuan." "Oke Bu Aisyah, nanti kita bicarakan lagi ya. Mohon maaf, saya sedang ada pertemuan dan ditunggu segera." Aisyah merasa tidak enak hati dan mengerti bahwa pembicaraannya mengenai keluarga Wina tidak dapat diteruskan saat itu. Ia mengucapkan terima kasih dan memohon izin untuk pergi. Rino membuka pintu untuk Aisyah dan dia melangkah keluar dari kantor kepala desa. Aisyah mencoba memejamkan mata untuk tertidur, walau beban pikirannya masih bingung dengan apa yang terjadi di dalam desa ini. Kemudian ia terlelap tidur, namun dalam mimpinya dia mimpi buruk. Dalam mimpinya ada wanita bermuka pucat di atas tubuh Aisyah. Tubuhnya mengambang di atas tubuh Aisyah sambil berkata, "Aisyah, tolong aku." Suara itu dengan nada sedih. Lalu Aisyah terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Aisyah terbangun dengan keringat dingin menutupi tubuhnya. Mimpi buruknya tentang wanita bermuka pucat yang meminta pertolongan membuatnya merasa gelisah. Meski dalam kenyataannya Aisyah tahu bahwa itu hanya sebuah mimpi. Pagi harinya dengan badan yang lelah karena memikirkan mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh di desa ini, Aisyah kembali melakukan rutinitasnya. Aisyah memikirkan kembali mimpinya tadi malam. Dia mengingat kembali bahwa perempuan itu sambil meminta bantuan menunjuk tangannya ke sebuah lemari tua yang ada di dalam kamar Aisyah. Dengan rasa penasaran, Aisyah menuju kamarnya dan mulai membongkar apa yang ada di dalam lemari tua yang ada di dalam kamarnya. Saat dia menggeledah lemari tua itu, dalam belakang lemari dia menemukan sebuah foto. Di dalam foto itu ada seorang perempuan dan laki-laki. Aisyah terasa mengenal laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu adalah Rino, si anak kepala desa. Namun Aisyah tidak tahu perempuan yang ada di foto itu. Lalu Aisyah mengambil foto itu dan menyimpannya. Dia memutuskan akan membawa foto itu dan menanyakan ke Bu Wati nantinya. Pagi harinya Aisyah berkunjung ke warung Bu Wati dan mengobrol dengan Bu Wati serta beberapa penduduk desa yang ada di situ. Setelah menanyakan tentang perempuan yang ada di foto itu, setelah menanyakan ke Bu Wati dan beberapa warga, Aisyah menemukan bahwa itu adalah Siti Rahma dan Rino. Mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dari sekedar hubungan kerja. Beberapa orang menyebutkan bahwa Siti Rahma dan Rino dikabarkan menjalin hubungan asmara. Meskipun hubungan tersebut tidak diketahui secara pasti oleh semua orang, isu-isu tersebut menyebabkan Siti Rahma mengundurkan diri sebagai bidan desa. Aisyah merasa semakin terlibat dalam misteri ini dan merasa perlu untuk mengungkap kebenaran di balik kisah tragis ini. Lalu Aisyah meminta Pak Haji untuk mengantarnya ke rumah Pak Ningrat, menanyakan lebih lanjut tentang hal ini. Lalu Aisyah meminta Pak Haji untuk mengantarnya ke rumah Pak Ningrat, menanyakan lebih lanjut tentang hal ini. Motor tua Pak Haji melaju pelan menyelusuri jalan desa yang mulai gelap. Dalam kegelapan, mereka menyusuri lorong-lorong sempit, bahkan perkebunan sempit menuju rumah kepala desa. Ketika melewati perempatan, mata Aisyah tertuju pada sebuah mobil jeep hitam yang melaju di seberang. "Pak Haji, apa itu mobil Rino?" tanya Aisyah dengan curiga. Pak Haji mengangguk. "Iya, itu mobil Rino. Bagaimana Bu Aisyah?" "Pak Haji, ikuti mobil itu ya." Pak Haji setuju dan melanjutkan perjalanan dengan mengikuti mobil jeep hitam itu.
Mereka bergerak perlahan, menjaga jarak agar tidak terlalu mencolok. Mobil jeep hitam itu bergerak menuju hutan pinus di ujung desa. Aisyah semakin penasaran tentang apa yang terjadi. Apakah ini berkaitan dengan rahasia kelam yang terus menghantuinya? Sesampainya di tepi hutan, mobil jeep hitam itu berhenti. Pak Haji dan Aisyah turun dari motor dan bersembunyi di balik pepohonan agar tidak terlihat. Mereka melihat Rino turun dari mobil bersama dengan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya. Mereka membawa obor dan masuk ke dalam hutan pinus. Aisyah dan Pak Haji memutuskan untuk mengikuti mereka secara perlahan. Dalam perjalanan itu, mereka mulai mendengar suara nyanyian dan ritual yang tidak mereka mengerti. Sesekali cahaya dari obor menerangi wajah-wajah terlihat penuh ketegangan. Mereka melihat Rino berdiri di depan sebuah batu besar, mengenakan pakaian ritual, dan orang-orang di sekitarnya berdoa dan melakukan ritual tertentu. Pak Haji dan Aisyah sangat bingung dengan kejadian ini. Aisyah dan Pak Haji tetap bersembunyi di semak-semak, berjaga-jaga untuk tidak ketahuan. Setelah menunggu beberapa lama, Rino dan orang-orangnya telah selesai dengan ritualnya dan kemudian pergi dari tempat itu. Aisyah dan Pak Haji melihat di balik itu ada sebuah gubuk kecil, dan Aisyah memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gubuk itu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Aisyah dan Pak Haji lalu masuk ke sebuah gubuk untuk menyelidiki benarnya apa yang terjadi dan ada apa yang di dalamnya. Aisyah dan Pak Haji memasuki gubuk itu dengan hati-hati. Mereka tercengang melihat Wina dalam kondisi lemah dan terpasung. Gubuk itu dihiasi dengan sesajen, dupa, dan foto-foto perempuan termasuk foto Siti Rahma. Wina, bisik Aisyah dengan suara gemetar. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Haji mengamati sekeliling gubuk dengan wajah serius. Ini pasti ada hubungannya dengan ritual tadi dan kejadian-kejadian misterius di desa ini. Kita harus bawa Wina keluar. Dengan hati-hati mereka melepaskan pasungan yang mengikat Wina. Wina terlihat sangat lemah dan pucat. Aisyah memberi air dan mencoba menenangkannya. Setelah Wina sedikit pulih, ia bercerita bahwa ia dan bayinya telah diculik oleh Rino dan kelompoknya. Mereka mempercayai ritual bahwa bayinya telah ditumbalkan agar mereka mempunyai kekuasaan dan kekayaan di desa ini. Aku telah dijebak oleh Rino. Bayi itu adalah bayi Rino. Namun bayi itu telah ditumbalkan oleh Rino demi kekuasaannya dan hartanya. Pak Haji yang sedang menyelidiki tempat itu melihat di kamar sebelah di sebuah gubuk itu. Alangkah terkejutnya Pak Haji melihat bayi Wina di kamar sebelah, dan beruntungnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Aisyah dan Pak Haji memutuskan untuk membawa Wina dan bayinya ke tempat yang lebih aman. Dia harus keluar dari hutan pinus ini dengan hati-hati agar tak terlihat oleh Rino dan kelompoknya. Sebelum pergi, Aisyah mengambil foto-foto dan barang-barang ritual sebagai bukti nantinya. Jalanan keluar dari hutan pinus tidak mudah. Namun berkat keberanian Aisyah dan bantuan Pak Haji, mereka berhasil keluar dari hutan tanpa terdeteksi oleh Rino dan kelompoknya. Setibanya di rumah Pak Haji, Aisyah membantu merawat bayinya. Pada malam yang sunyi, suasana di rumah Pak Haji terasa hening. Wina, Buati, Pak Abdullah, dan Aisyah dengan bayinya masih berkumpul di sana. Malam itu, ketenangan mereka terguncang ketika tiba-tiba Aisyah merasa kehadiran tak kasat mata. Tanpa diduga, Aisyah mengalami kesurupan. Suaranya berubah menjadi lembut dan dengan nada yang sedih. Aku adalah Siti Rahma, ucap Aisyah, atau lebih tepatnya roh Siti Rahma yang menempati tubuhnya. Dalam kesurupannya, Aisyah menceritakan kisah tragis Siti Rahma. Ia pernah memiliki hubungan dengan Rino, anak kepala desa, dan hamil dari hasil hubungan itu. Situasi semakin rumit dengan Rino dan ayahnya terlibat dalam praktek sesat dan ritual pesugihan dengan menggunakan bayi sebagai tumbalnya. Saat hamil 4 bulan, Rino membawa Siti Rahma ke gubuk hutan pinus. Hingga 9 bulan kehamilan, Siti Rahma hidup terisolasi di sana. Rencana ini adalah bagian dari kesepakatan Rino dan Pak Kades serta kelompoknya. Mereka menggunakan bayi sebagai tumbal untuk kepentingan mereka, ujar Aisyah dengan suara yang tidak lagi seperti dirinya. Wina, Buati, Pak Haji, dan Pak Abdullah sangat terkejut mendengar pengakuan ini.
Mereka menyadari bahwa desa ini telah diwarnai oleh kejadian yang gelap dan mengerikan selama bertahun-tahun. Kini, misteri dibalik kepergian Siti Rahma dan nasib bayinya akhirnya terungkap. Aisyah yang masih dalam kesurupan melanjutkan ceritanya. Rino dan Pak Kades melibatkan banyak orang di desa ini dalam ritual-ritualnya. Mereka telah membohongi warga desa bahwa ada larangan tentang hutan pinus itu. Itu sudah terjadi dari zaman kepala desa yang sebelum-sebelumnya. Mereka telah merusak kedamaian dan kesejahteraan desa ini untuk kepentingan pribadi mereka, demi kekuasaan dan harta yang berlimpah bagi mereka. Pak Dullah dan Pak Haji segera merencanakan untuk mengungkapkan kebenaran ini ke pihak berwenang dan memberantas kegiatan sesat yang melibatkan Rino, Pak Kades, dan kelompoknya. Aisyah kemudian pulih dari kesurupan, tapi bayangan kisah tragis Siti Rahma dan bayinya masih dalam benaknya. Pagi harinya, Pak Haji dan Bu Aisyah melaporkan ke pihak kepolisian dan menunjukkan para bukti serta foto-foto yang dibawa oleh Aisyah. Tak selang beberapa lama, kepolisian datang ke rumah Pak Kades. Di sekitar sudah banyak warga dengan amarahnya ingin balas dendam ke Pak Kades, Rino, dan kelompoknya. Untungnya itu dicegah oleh pihak kepolisian. Semuanya harus diselesaikan secara hukum. Setelah serangkaian proses penyelidikan, akhirnya Pak Ningrat dan Rino terbukti sebagai otak dari aliran sesat yang meresahkan. Mereka menjadi tersangka atas berbagai pembunuhan berencana yang terjadi di desa ini, dan kebenaran pun mulai terungkap di hadapan hukum. Dengan tertangkapnya pemimpin aliran sesat dan pengikutnya, keadaan di desa berubah secara signifikan. Hutan pinus tidak lagi menjadi sebuah larangan, dan tuyul-tuyul yang berkeliaran tidak lagi terlihat. Warga desa bersatu untuk memulihkan kerusakan dan trauma yang telah mereka alami. Seiring dengan perkembangan positif di desa, Aisyah merasa lega. Suatu malam, Aisyah tertidur dan bermimpi. Dia menemukan dirinya duduk di sebuah taman bunga yang indah di desa tersebut. Di sebelahnya beberapa perempuan dengan senyuman damai, dan di antara mereka terlihat sosok Siti Rahma. Terima kasih Aisyah, kami telah menemukan kedamaian. Terima kasih telah membantu kami, ucap Siti Rahma dengan suara lembut. Aisyah tersenyum dan merasa lega. Mimpi itu memberinya kepastian bahwa peran dan usahanya telah memberikan dampak positif pada desa dan masyarakatnya. Desa kini telah terbebas dari belenggu misteri dan ketakutan. Aisyah menjalani kehidupan barunya sebagai bidan desa di klinik tersebut dengan penuh dedikasi. Meski desa itu terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Aisyah semakin merasa nyaman dan menemukan kedamaian dalam melayani masyarakat. Dengan kerja keras dan integritasnya, Aisyah memenangkan hati warga desa. Masyarakat setempat mulai menghargai peran besar Aisyah dalam mengatasi tantangan dan membawa perubahan positif di desa ini. Beberapa tahun kemudian, dukungan warga desa mengantarkan Aisyah menjadi kepala desa. Peran yang memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi seluruh warganya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita yang panjang ini. Mari kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Silahkan tinggalkan pesan atau komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.